tempat yang tekanan pekerjaannya sungguh berat. Beberapa hari ini memang saya terus kok masih saya betah di tempat yang tekanan pekerjaannya berat, sedangkan di tempat-tempat pekerjaan yang enak justru saya nggak betah. Inilah uniknya. Maka itu saya ingin berbagi gimana sih caranya kita kerja di tempat yang tekanan pekerjaannya berat tetapi tetap betah, tetapi tetap kerasan. Di sini saya bekerja itu full dari pagi sampai malam ya. Bahkan saya istirahat mungkin bisa jam 11 baru bisa tidur. Kenapa? Karena saya bekerja mulai jam 9 pagi dan selesai di target harus selesai jam 3. Tetapi namanya tergantung dari kamar itu sendiri. Apakah kamar itu, setiap kamar itu orangnya itu cepat untuk check outnya atau juga mereka lambat. Kalau saya mulai kerja jam 9 tetapi tamunya check outnya itu jam 12, artinya kita harus tunggu 3 jam. Jadi untuk mengejar target harus selesai jam 3 itu nggak mungkin. Maka itu kalau kita nggak kerasan, kalau kita merasa tekanan pekerjaan kita itu memang berat ya, tetapi kalau kita itu punya jiwa yang strong, otomatis walaupun tekanan pekerjaan yang kita kita terima dari leader kita atau dari pihak manajemen menekan kita supaya harus selesai jam 3 karena tamu akan datang minimal jam setengah 4. Tetapi kalau kita memang bisa untuk menghandle-nya, kita juga bisa untuk punya jiwa yang strong ketika tekanan ada seperti intimidasi itu masuk ke diri kita, itu kita istilahnya cuek gitu ya. Yang penting kita memberikan servis yang terbaik untuk tamu-tamu. Terkadang ya yang kedua itu kita mengalami tubuh yang capek, yang letih, tapi kita cuma dapat libur 1 bulan 1 kali. Badan kita itu rasanya begitu begitu capek. Dan ketika kita mengajukan libur, kita hanya boleh libur di hari 1 bulan itu di hari lain tanpa kita bisa keluar. Tetapi untungnya di usia saya yang sudah tua ini, maksudnya di atas 40, itu lebih kepada fokus pekerjaan dan juga butuh istirahat. Terus kok masih betah sih saya di tempat yang seperti ini? Kok masih betah sih saya kerja di tempat yang tekanan pekerjaannya banyak gitu kan? Yang pertama, saya selalu positive thinking. Yang kedua, buatlah happy itu buatlah sebisa mungkin kita buat happy pekerjaan itu, tekanan itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu bahagia, senang gitu. Terus juga terhadap lingkungan pekerjaan kitalah yang harus membuat terhadap lingkungan orang-orang itu kita sendiri, yaitu dengan cara mungkin ketika kita mulai bekerja pertama, orang-orang itu kan kurang ramah ya, kitalah yang maju gitu, menyapa orang bisa melihat ketika kita misalkan kita mencontohkan, kita ramah sama tamu ya kan. Banyak kan teman-teman orang Indonesia saya yang mungkin yang mereka belum mengerti bagaimana kita terhadap tamu gitu kan. Mungkin karena satu keterbatasan bahasa, jadi membuat mereka itu minder gitu. Tapi saya memberi contoh kepada teman-teman saya, karena saya ini senior ya kan, senior, usia saya juga sudah lebih tua dari mereka, dari teman-teman saya. Jadi saya beri contoh sambil melatih juga bahasa kita supaya ketika kita ada masalah dengan teman orang di Taiwan, kita bisa ngomong, gak cuman orang Taiwan leader kita maki-maki kita lalu kita nggak bisa menjelaskan. Itu kelemahan orang Indonesia. Kenapa seringkali ketika orang Taiwan membicarakan kita di belakang, kita nggak ngerti. Tetapi karena mungkin saya juga udah pengalaman, saya bukan sok pengalaman, tapi pengalaman adalah guru yang terbaik buat saya. Maka itu saya
sebisa mungkin seringkali, walaupun saya ketika ngomong bahasa Mandarin salah, ada orang yang akan membetulkan. Kita harus berani ngomong. Maka itu ketika ada majikan datang lalu menegur saya bisa komunikasi, saya bisa menjelaskan. Yang antara kita dengan teman itu saling bekerja sama, juga terhadap orang-orang yang mungkin di lingkungan kita kurang baik, tetapi kita sendiri yang menciptakan. Bukan orang itu datang kepada kita, tetapi kita ya yang datang kepada teman kita. Nah, terus bagaimana kita menghadapi? Kadang kan badan boleh muda, tetapi kalau jiwa kita nggak strong, kemungkinan kita untuk bekerja lebih lama tuh nggak mungkin. Maka itu mungkin tubuh saya ini mungkin sudah tua ya, juga lemah tenaganya sudah berkurang, tetapi di dalam jiwa saya punya jiwa yang strong, sehingga itu yang membuat saya kerasan di tempat bekerja. Dan juga ciptakanlah cinta kasih kepada teman. Itu kita yang menciptakan, bukan orang lain yang selalu ingin datang kepada kita, tetapi kitalah yang datang kepada mereka dengan cara kita merangkul, saling mengasihi, saling mensupport gitu sama teman. Jangan kita saling iri hati, dengki dan lain sebagainya. Jadi saya inilah yang membuat saya di sini pertama suasana pekerjaannya juga enak, lingkungannya juga, maksudnya alamnya juga indah gitu, yang seger gitu kan. Itu yang membuat saya kerasan di tempat ini. Yang pertama karena tentunya gaji saya memang saya bisa dibilang ya untuk saya pribadi sih cukup, dan juga itu udah bersih, semua ditanggung oleh bos di sini. Juga untuk masalah seragam ini, saya pakai adalah seragam yang memang harus digunakan oleh setiap pegawai di sini. Jadi hotel di sini tidak seperti mungkin hotel di sekitarnya yang bebas, baju bebas, tetapi kalau untuk saya di sini adalah sebagai pegawai yang sudah punya budget ya, badge nama, ya sudah diakui di sini. Meskipun memang nggak selamanya saya bekerja di sini, tapi setidaknya bos bisa melihat bahwa bos tidak akan memberi kartu nama di sini kalau saya tidak kerasan kerja di sini. Dan saya sudah cukup lama, lumayan kerja di sini cukup lama, dan bos ngasih kesempatan buat saya untuk saya bisa bekerja dan mengembangkan apa sih yang menjadi skill saya gitu. Karena untuk membersihkan, hanya untuk cleaning aja kita belum butuh skill loh ya. Gimana cara pasang tempat tidur, bagaimana menata setiap perlengkapan, misalkan ada coklat lah, ada kopi dan lain sebagainya, itu juga perlu skill. Kenapa? Karena setiap selesai membersihkan itu pasti dicekking, dan kalau ada yang salah sedikit pun pasti dikomplain. Oleh sebab itu kadang yang checking itu kan ibarat sebuah baju setelah dijahit lalu dicekking sama QC ya kan. Kalau sedikit pun terlihat tidak bagus, tidak enak dipandang, pasti dikomplain, dan komplainannya itu terkadang juga kasar ya kan. Nah, itu tekanan pekerjaan. Lalu gimana caranya kita untuk bisa supaya tekanan pekerjaan yang kita terima kita tetap bisa kita jalani, bisa kita tetap handle dengan baik, yaitu dengan cara miliki jiwa yang strong. Tubuh boleh tua, tubuh boleh semakin bertambah usia, tetapi jiwa kita harus strong. Yang kedua, ciptakanlah ciptakanlah kebahagiaan, betahnya kita di tempat ini. Kita yang menciptakan, kita yang membuat kita betah itu dari diri kita sendiri. Yang ketiga adalah memberikan cinta kasih kita, hati kita kepada teman-teman lingkungan kita. Jangan maunya kita merasa kita lebih senior, kita merasa lebih gue lebih lama, terus kita merasa
orang salah kita just no. Prinsip kerja saya lama, datang yang baru buat saya itu sama, dan saya sehingga untuk orang lain menghargai kita lebih dulu menghargai orang. Saya rasa gitu aja dari saya. Buat saya yang pertama adalah miliki jiwa yang strong. Yang kedua, kitalah yang menciptakan kebahagiaan sendiri, dan kasih orang lain untuk juga kasih sayang dan kasih kesempatan orang untuk juga bisa bekerja betah di tempat kita, dengan cara yaitu kita jangan merasa kita yang paling, gue loh yang paling, no. Itulah tips dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini adalah memang sebagian dari masalah yang kemarin saya hadapi, dan saya sudah bisa menyelesaikannya dengan cara yang saya lakukan selama ini. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Salam Ipuki. Jangan lupa ya, di subscribe, di like, dan di komen juga, di share. Sampai ketemu lagi. Bye bye.